Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Elis Lisnawati dari SMA 1 Jamblang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Untuk jurnal media pembelajaran ini saya masukkan ke dalam TRK untuk bulan Desember 2022. Jurnal penyesuaian ini merupakan materi di kelas 12. Kali ini mengenai jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat menjelang akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang digunakan dalam proses pencatatan akun-akun tertentu yang mengalami perubahan saldo. Apa saja yang memerlukan transaksi, apa saja yang membutuhkan penyesuaian? Yang pertama, transaksi yang sudah terjadi tetapi belum tercatat informasinya. Misalnya saja seperti gaji yang masih harus dibayar. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, transaksi yang sudah terjadi dan sudah dicatat tetapi masih memerlukan penyesuaian saldo perkiraannya. Misalnya, saldo dibayar di muka, perlengkapan yang masih tersedia atau yang masih ada. Fungsi penyusunan jurnal penyesuaian ini yang pertama adalah menghitung sekaligus memperkirakan pendapatan dan beban. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang akan diposting ke dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akuntansi, dari akun real seperti harta, kewajiban, dan modal. Nah, sekarang akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian itu apa saja? Ini, bahwa akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yang pertama, akun pendapatan diterima di muka. Kemudian, akun perlengkapan. Yang ketiga, akun beban yang dibayar di muka. Kemudian, akun aktiva tetap, akun pendapatan, dan akun beban. Ini adalah untuk bagan atau format mengenai ayat jurnal penyesuaian. Tadi, apa misalnya ada beban yang masih harus dibayar ya, beban. Jurnalnya, ayat jurnal untuk beban yang masih harus dibayar. Beban disimpan di sebelah debit. Nah, ini kemudian hutangnya disimpan di sebelah kredit. Nah, yang kedua tadi mengenai piutang pendapatan. Nah, ini piutang pendapatan disimpan di sebelah debit dan pendapatan disimpan di sebelah kredit. Yang ketiga, untuk mencatat transaksi beban dibayar di muka. Bila ini contohnya untuk beban dibayar di muka, misalnya kayak sewa beban dibayar di muka biasa seperti sewa dibayar di muka ya, ada beban sewa dibayar di muka. Sewanya itu misalnya untuk 1 tahun atau untuk 2 tahun, tapi dibayarnya itu misalnya di bulan Mei misalnya, di bulan Mei. Maka nanti ada yang sudah jadi beban, tapi ada yang masih berupa sewa yang belum menjadi beban. Bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal penyesuaian? Untuk beban sewanya itu disimpan di debit, sewa dibayar di mukanya disimpan di sebelah kredit. Nah, ini. Kalau transaksinya dicatat dari awalnya bukan dibayar di muka, tapi dicatatnya sebagai beban, pada saat awal transaksinya dicatat sebagai beban, maka bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya? Yaitu beban dibayar di mukanya justru yang di sebelah debit dan bebannya disimpan di sebelah kredit. Berikutnya, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan diterima. Kalau transaksinya dicatat sebagai pendapatan, maka ayat jurnal penyesuaiannya untuk jurnalnya pendapatannya disimpan di sebelah debit dan pendapatan diterimanya di mukanya disimpan di sebelah kredit. Apabila transaksinya dicatat sebagai hutang, maka diterima di mukanya, pendapatan diterima di mukanya disimpan di debit dan pendapatannya disimpan di sebelah kredit. Nah, bagaimana dengan penyusutan? Tadi dikatakan penyusutan ini
ada untuk seperti penyusutan aktiva, penyusutan peralatan ya. Ini ayat jurnal penyesuaiannya, maka beban penyusutannya disimpan di sebelah debit, akumulasi penyusutannya disimpan di sebelah kredit. Misalnya, kalau peralatan, beban penyusutan peralatan simpan di debit, berapa penyusutannya? Nah, akumulasi penyusutan peralatannya disimpan di sebelah kredit. Nah, sekarang bagaimana dengan perlengkapan yang telah digunakan? Ini ya, perlengkapan yang telah digunakan. Misalnya saja pada saat pembelian itu kan terus-terusan perlengkapan itu dibeli. Nah, kan tidak dicatat pada saat pengambilan atau saat digunakannya. Maka ini diperlukan penyesuaian. Penyesuaiannya melihat real yang ada di gudang misalnya. Ini berapa nih perlengkapan yang adanya? Kalau misalnya yang tersedianya tinggal misalnya ada pembelian perlengkapan total misalnya 1 juta. Yang sudah dipakai misalnya 700. Maka 700 inilah yang sudah jadi beban. Misalnya beban perlengkapannya disimpan di debit dan perlengkapannya disimpan di sebelah kredit sebesar 700. Maka nanti akan kelihatan bahwa saldo perlengkapannya tinggal 300.000 lagi. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih? Ayat jurnal penyesuaiannya seperti apa? Maka untuk ayat jurnal penyesuaiannya, beban piutang tak tertagih disimpan di debit, cadangan piutang tak tertagih disimpan di sebelah kredit. Jadi itulah mengenai materi jurnal penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.